Dalam perkara tersebut, penyidik telah menetapkan satu orang tersangka berinisial ASFR yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Hasanah Tama Internasional. Tersangka diduga menggunakan dana para jamaah untuk menutupi permasalahan keuangan dan digunakan untuk kepentingan lain di luar kepentingan jamaah korban, sehingga mengakibatkan para jamaah tidak dapat berangkat umroh sebagaimana yang telah dijanjikan. Ya, tadi itu pernyataan yang disampaikan oleh pihak Polda Metro Jaya. Yang kita saksikan itu pernyataannya adalah ada ratusan jemaah dengan kerugian 12,4 miliar. Sementara yang beredar sampai 60 miliar, bahkan hampir 100 miliar dengan ribuan korban lainnya. Seperti apa? Mungkin kalau dari Polda 100 lebih hanya ratusan ya masih ya Kak ya? Ratusan. Ya, dengan kerugian yang hanya 12 miliar itu adalah korban yang sudah berhasil melapor. Karena Polda sebenarnya sudah menyediakan posko untuk kami para korban melapor. Cuman salah satu kendalanya adalah banyak teman-teman yang di luar kota. Sebenarnya sudah ada nomor WhatsApp seperti yang disampaikan pada saat preskon gitu, tapi terakhir update yang saya terima dari teman-teman yang melapor sampai dengan hari kemarin itu untuk kita diterima laporannya. Jadi kan ada checklist dokumen begitu ya Kak ya. Salah satunya bahkan perlengkapan dari yang harusnya kita terima dari Hanania itu juga harus dibawa ke Polda. Mungkin dalam hal ini saya juga berharap Polda bisa mempermudah dan mempercepat pendataan jamaah. Oke. Begitu. Karena kita menghormati proses penyidikan seperti yang disampaikan Biro Kriminal Umum gitu, bahwa kita tetap berpaku pada hasil penyidikan, tidak hanya pernyataan tersangka begitu kan. Nah, seharusnya mungkin bisa mengambil data jamaah yang sudah valid gitu. Karena kalau memang mungkin data dari jamaah katakan ya kurang bisa divalidasi begitu, master data yang kita punya. Tapi sebenarnya untuk keberangkatan khususnya Syawal ya Bu, sudah ada data yang diberikan per grup oleh Hanania begitu. Jadi kan bisa dari perwakilan masing-masing grup dimintai data dengan bukti jelas yang dikirimkan oleh admin Hanania begitu. Jadi masih banyak korban lainnya, ribuan korban yang datanya belum masuk ke pihak penyidikan begitu ya. Betul. Jadi salah satu keseriusan dari Polda, kita juga berharap untuk mempercepat proses pendataan jemaah. Jadi kalau bisa jemput bola begitu. Mbak Dini, ini kan kasus bukan pertama kalinya ya. Meskipun Kementerian Haji tergolong baru, tapi apa yang kemudian ingin DPR tegaskan lagi ya berkaitan dengan hal ini? Mungkin tindak tegas yang lebih lanjut untuk travel-travel nakal ini. Tentu saja kami pasti akan mendorong untuk membekukan izin atau bahkan menutup penyelenggara umroh yang nakal-nakal ini. Yang apa ya? Maladministrasi pasti akan dibekukan atau ditutup. Tapi kalau sudah terbukti seperti ini ada kegagalan berangkat, pasti ini akan menjadi temuan dan akan ditutup. Tapi sekali lagi kalau ini ditutup kan setelah ada aduan. Kita berharapnya jangan sampai ada aduan dulu baru ada tindakan. Harusnya kan ada pencegahan jauh sebelum itu ya dalam bentuk pengawasan. Harapan kami saya bisa mendorong pemerintah, Kementerian Haji di sini untuk mempunyai sistem mungkin. Jadi para travel, para penyedia ini bisa membuat laporan berapa yang sudah mendaftar dan berapa yang sudah berhasil diberangkatkan. Mungkin itu akan melindungi para calon jamaah. Jadi di situ kan sudah kelihatan. Oh ternyata mungkin sampai hari ini sampai sekian masih belum berangkat padahal sudah mendaftar. Ini kan sudah jadi harusnya bisa jadi early warning ya untuk Kementerian Haji mengenai para penyelenggara haji dan umroh ini. Ya, nanti akan dikomunikasikan lebih lanjut ya pastinya Mbak Dini ya bersama dengan Kemenhaj. Iya. Mbak Andi, dari investigasi yang dilakukan oleh para korban, apa temuan yang paling mengejutkan? Salah satunya tiket tadi. Jadi ketika 18 Maret kita diinformasikan bahwa force major, padahal sebelum itu di saat kondisi memang tim Hanania sudah mulai komunikasinya lumayan sulit
Jadi kita yang sudah, saya bahkan sempat menghubungi maskapai Emirates secara langsung untuk mengkonfirmasi apakah pesawat yang seharusnya kita naiki terjadwal atau tidak. Karena dari pihak Hanania selalu mengatakan on schedule, on schedule. Padahal sudah jelas announce dari Emirates untuk menghimbau lebih baik untuk mengalihkan keberangkatan atau reroute, karena waktu itu juga banyak travel yang berhasil melakukan reroute via Denpasar gitu, atau untuk mengganti ke maskapai direct. Jadi lebih ke mitigasinya yang kita rasa kurang cepat begitu. Nah ternyata setelah ada investigasi dari teman-teman juga mencari sumber informasi, tiketnya memang belum issued. Tiketnya memang belum issued. Dan dinyatakan bahwa salah satu kendala keuangan dari Hanania adalah karena sudah digunakan untuk ke vendor-vendor. Vendor dalam hal ini travel berarti kan ada maskapai, ada hotel, begitu kan. Tapi kenyataannya setelah kita konfirmasi itu tidak ada dari pihak Wolsel, begitu. Pada waktu itu alasan kuat dari Hanania adalah salah satunya begitu, force dan major. Setelah itu korban lainnya kemudian berusaha untuk berkomunikasi, tidak ada tanggapan sama sekali. Awalnya sangat sulit. Jadi pertama kali konfirmasi itu hanya dalam bentuk selebaran tertulis begitu ya, tanggal 18 bahwa sesuai dengan konfirmasi Wolsel ini sudah tidak bisa lagi diberangkatkan begitu. Padahal Hanania cukup aktif kalau mempost sesuatu di Betul. sosmed ya. Iya, Ya, tapi ada kabar info baru tetapi betul. apa yang jemaah tanyakan tidak direspon secara cepat. Tidak direspon secara cepat, bahkan kadang bisa berhari-hari. Jadi waktu itu disampaikan kan ada uang yang tertahan di hotel begitu kan, katanya di vendor gitu. Tapi sebenarnya karena setelah kita melibatkan pihak Kemenhaj dalam hal itu, dan Kemenhaj juga menghimbau ke Hanania untuk tetap memberangkatkan jamaah berapapun. Pada saat Syawal itu memang ada keberangkatan Bu, satu grup. Itu mix peserta gitu ya. Tapi itu hanya 19 orang dari 1.500 yang seharusnya berangkat. Dari Dan berapa itu kloter itu tidak sesuai dengan grup yang awal lagi. Dan itu tidak dengan akomodasi yang seharusnya. Kalau maskapai memang dengan direct Saudia pada saat itu masih mempertimbangkan adanya kemungkinan pembatalan penerbangan gitu. Tapi kalau memang dia punya booking hotel, seharusnya kan masih ada pemberangkatan yang sesuai jadwal sebenarnya sampai tanggal 3 April kan. Tapi nyatanya itu tidak di hotel yang seharusnya begitu. Jadi dari situ kemudian para korban juga akhirnya mengumpulkan puzzle-puzzle ini dan memutuskan untuk menempuh jalur mediasi dulu baru melaporkan ke pihak Polda Metro Jaya. Tapi puncaknya untuk yang bahwa force major adalah tidak bisa digunakan sebagai dalih adalah tanggal 24 malam pada saat itu kalau nggak salah, karena tanggal 25 seharusnya ada penerbangan direct untuk grup Surabaya. Jadi seharusnya kan H-1 mereka sudah terbang ke Jakarta lebih dulu begitu. Tapi tidak ada. Tapi pertama kali mereka memang mengakui bahwa itu kesalahan mereka, tidak melakukan pelunasan tiket dengan alasan mismanagement, tapi setelah dikonfirmasi sebenarnya memang tiketnya tidak dibayarkan. Baik. Pihak korban, para calon jemaah ini juga selain menempuh jalur pidana, menuntut agar haknya, dananya dikembalikan. Betul. Itu harapan yang saya rasa pasti ada di setiap jamaah yang gagal berangkat dari kami semuanya begitu Kak. Jadi sekecil apapun kemungkinan kita masih sangat berharap bahwa apa yang kita sudah bayarkan bisa kembali, dengan harapan itu juga bisa kita gunakan dengan keberangkatan dengan travel lain begitu. Makanya pada tuntutan pidana ini kita mendorong jaksa untuk memasukkan poin restitusi untuk jamaah, karena kita belajar dari kasus first travel sebelumnya. Memang pemiliknya dihukum pidana 20 tahun, memang asetnya disita oleh negara, tapi jamaah tidak mendapatkan kebermanfaatan hukumnya. Kita tanyakan Mbak Dini ya. Mbak Dini, gimana kalau dari pemerintah sendiri, bisa nggak sih dengan poin restitusi itu dimasukkan, dan apa yang akan didorong khususnya untuk Kementerian Haji? Seharusnya bisa. Dan pasti kita pasti akan mendorong Kementerian Haji untuk patuh pada undang-undang yang berlaku.
bahwa entah itu kompensasinya dalam bentuk pengembalian atau juga memberangkatkan dengan fasilitas layanan yang lain. Betul. Nah, jadi tanggung jawab ini tidak hanya travel, tapi juga negara juga harus ikut bertanggung jawab. Oke, seperti itu. Jadi apa ya? Ini tadi poin restitusi itu juga memang harus dimasukkan. Kita juga akan mengawal benar meminta aparat APH dan pihak yang berwenang untuk bisa menelusuri aset perusahaan, karena itu yang nantinya akan jadikan mengembalikan hak-hak para jamaah. Seperti itu. Kalaupun memang demikian adanya, tanggung jawab harus dilaksanakan juga dari pihak pemerintah. Iya, betul. Tentunya ini menjadi tamparan keras ya Mbak ya untuk Kemenhaj saat ini di bidang pengawasan. Betul. Kemudian juga dan tanggung jawab dan lain-lain seperti itu ya. Baik, Mbak Ani, jadi kita tadi sudah sampai pengembalian dana gitu ya. Ini kan korbannya banyak sekali. Betul. Ya. Harapan yang akan terus dilakukan dalam waktu dekat ini apa saja? Dengan semuanya pasti ingin dananya dikembalikan dong. Tapi kalau dari pihak plotter Anda sendiri itu bagaimana? Bersaing dengan yang lain misalnya? Teman-teman saya tanggal 3 Juni ini secara maraton sejak pagi hari sudah berusaha untuk audiensi ke PPATK. Melanjutkan pengaduan ke Kemenhaj sesuai info Biro Perjalanan bahwa menyediakan posko untuk kami para korban dan melanjutkan untuk mendaftarkan diri melapor ke Polda. Itu salah satu usaha yang dilakukan. Kenapa dalam hal ini kita juga melakukan audiensi ke pihak PPATK? Karena kita berharap apa yang selama ini kita tidak ada jawabannya bisa diungkap oleh para penegak hukum, dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan, untuk mengusut sebenarnya aliran dana itu kemana. Tidak hanya atas nama atau kepemilikan Hanania Group, dalam hal ini badan usaha, tapi tentu para owner, shareholder, manajemen, pihak terkait yang menerima manfaat, begitu Kak. Termasuk juga para influencer itu ya? Kalau untuk influencer mungkin ya kita terlalu silahkan, banyak porsinya. Betul. Kita berikan waktulah kepada para penyidik untuk memberikan keterangan.